Pemirsa, demikian tadi rangkaian informasi penerapan PSBB di berbagai wilayah. Selanjutnya kita akan informasi penerapan larangan mudik di mana penjagaan ketat masih berlangsung di sejumlah lokasi. Apakah masih ada pelanggaran hari ini? Kita akan langsung bergabung dengan Mahathir Muhammad di Tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Hasbioloh di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Kita akan ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu. Mahathir, apakah masih ada pelanggaran yang terjadi hari ini? Mahathir. Ya, Anissa dan Stefani, memang sejumlah pelanggaran masih ditemui di pos penyekatan Cikarang Barat di kilometer 35 tepatnya. Sebanyak 64 kendaraan memang pada hari ini sudah diarahkan keluar Jakarta atau diarahkan ke pintu eksis dari tol Cikarang Barat 3. Memang kalau kami rincikan sebanyak 33 kendaraan pribadi dan juga 31 kendaraan umum yang melakukan pelanggaran. Berbagai macam pelanggaran dan berbagai macam alasan ditemukan oleh petugas di Lantas Polda Metro Jaya, seperti kendaraan pribadi yang tidak melengkapi surat tugas atau tidak menaati peraturan PSBB, tidak menggunakan masker atau melebihi kapasitas 50%, dan juga kami melihat ada beberapa mobil jasa travel ini yang memang harus dikeluarkan yang ketahuan membawa penumpang menuju arah Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Namun dibandingkan pada Selasa kemarin, pada hari ini memang mengalami penurunan hingga 60% menurut penuturan dari pihak Jasa Marga di pos penyekatan Cikarang Barat 3. Dari jumlah Selasa kemarin memang tercatat ada 155 kendaraan yang sudah diarahkan keluar ke tol Cikarang Barat 3. Dibanding hari ini memang hanya tercatat 64 kendaraan saja. Ini memang terpantau dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore terpantau di jam yang sama. Sehingga memang dari Dirlantas Polda Metro Jaya tetap terus menghimbau kepada masyarakat untuk menaati peraturan pemerintah. Memang menariknya adalah ini masyarakat berarti sudah lebih menaati dan juga lebih menuruti dari pemerintah untuk tidak mudik di Lebaran tahun 2020 ini. Dan kalau situasi dan kondisi saat ini di ruas tol Cikarang Barat, volume kendaraan juga jauh lebih menurun dibanding kemarin atau hari-hari sebelumnya. Kami memang kurang lebih sudah memantau dari siang hari tadi hingga pada sore hari ini. Tidak terjadi kepadatan dari kilometer 25 hingga kilometer 35 tepat kami mengabarkan saat ini. Dibanding hari-hari sebelumnya memang pada sore hari ini selalu terjadi kepadatan apabila memang nantinya dari Dirlantas Polri harus memerintahkan kendaraan dan memeriksa kembali apakah kendaraan itu ketahuan nantinya akan berangkat mudik atau tidak. Namun kalau kondisi saat ini, kondisi cuaca ini di tol Cikarang Barat 3, kondisinya dengan cuaca itu intensitas hujan sedang. Jadi nantinya dari Dirlantas Polda Metro Jaya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengendara, nantinya untuk bisa berhati-hati apabila nantinya terjadi hujan yang cukup deras, dan khususnya untuk kendaraan-kendaraan yang nanti akan melintas dari arah Jakarta menuju arah Cikarang Barat 3, untuk bisa memerhatikan beberapa jalur. Untuk mobil golongan 1 atau mobil pribadi bisa mengambil jalur paling kiri, dan untuk mobil kendaraan golongan 2 ke atas seperti truk atau bis pengangkut penumpang ini bisa mengambil jalur paling kanan agar nanti polisi dapat atau di Lantas Polda Metro Jaya akan dapat lebih mudah sehingga nantinya tidak terjadi kepadatan yang menumpuk di ruas tol Cikarang Barat 3. Untuk sementara itu kembali ke Anissa dan Stefani. Baik, dari Cikarang Barat kita menuju ke Tol Cikupa. Hasbi, apakah hari ini terpantau masih terjadi pelanggaran larangan mudik di sana? Ya baik Anissa dan juga Stefani, saat ini saya berada di Tol Cikupa dan jika berbicara mengenai berapa jumlah pengendara yang melakukan pelanggaran baik itu bus travel maupun juga kendaraan pribadi. Dan hari ini tentu masih ada pelanggaran, ada sekitar 18 pelanggaran yang dilakukan, 4 diantaranya dilakukan oleh kendaraan pribadi dan 14 sisanya ada dilakukan oleh bus travel dan juga travel gelap begitu yang melintasi tol Cikupa menuju ke arah Merak dan juga ke daerah Banten. Sebelumnya tadi pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, Kakor Lantas Polri melakukan kunjungan langsung di mana mereka mengonfirmasi adanya penurunan dari hari pertama hingga hari ke-18 ini. Dan penurunan itu cukup signifikan dan mereka juga mengatakan ada perpindahan pos penyekatan dari awalnya di kilometer 26 Bitung, Tangerang menuju ke kilometer 30 pintu tol Cikupa. Di sini mekanismenya agak berbeda, pemeriksaan terlebih dahulu akan dilakukan setelah mobil ataupun juga bus travel ini melintasi pembayaran tol, maka pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan secara intensif dan juga apabila mereka tidak memenuhi syarat dan tidak membawa surat dari perusahaan
atau juga pelonggaran dari pemerintah yang telah diatur dari Undang-Undang Pemerintah tahun 2020 nomor 25, maka mereka akan diminta putar balik ke daerah Jakarta. Sementara untuk evaluasinya selama 18 hari, Kakor Lantas menyebutkan ada sekitar 4.000 pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara menuju ke arah Merak maupun juga Sumatera. Untuk kendaraan pribadi itu masih mendominasi, sementara untuk kendaraan travel dan juga bus itu ada sekitar 220 kendaraan yang melanggar. Kemudian ini tentunya membuat pihak kepolisian menjaga ketat area di daerah Cikupa ini, dan tentu mereka menghimbau untuk tetap tidak mudik untuk masyarakat meskipun pemerintah sudah melakukan pelonggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Stefani dan juga Nisa. Terima kasih Hasbiolo melaporkan dari Tol Cikupa Tangerang, dan sebelumnya ada rekan Mahathir Mohamad dari Tol Cikarang Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali.